Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang statistika penelitian ya. Dasar-dasar dari statistika penelitian yaitu tentang arti dan ruang lingkup statistika. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen ya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran di masa yang akan datang. Baik, kita langsung saja ya. Kita akan membahas ya tentang arti dan ruang lingkup statistika, di mana di dalamnya kita akan membahas tentang ya definisi-definisi ya, tentang statistik itu apa, kemudian statistika, kemudian data, populasi dan sampel. Dan mungkin kali ini dalam video ini lebih banyak kita membahas tentang membahas deskripsi ya daripada perhitungan-perhitungan. Baik, kita langsung saja. Oke, secara etimologis ya, atau katakanlah secara bahasa ya. Secara bahasa statistik ya, itu adalah status dalam bahasa Latin ya. Kemudian dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai state atau state gitu kan. Kemudian dalam bahasa Belanda staat ya, atau staat ya spellingnya. Dan ini semua adalah bermakna negara. Jadi pada awalnya statistik itu bermakna negara ya secara bahasa. Nah, nama statistik ya pertama kali ini menunjuk pada suatu cabang ilmu politik ya. Pertama kalinya itu menunjuk pada cabang ilmu politik yang mencakup pengumpulan dan pengkajian fakta ya, khususnya data, kemudian angka yang menggambarkan pemerintahan atau masyarakat ya. Itu pada awalnya. Kemudian menurut Olson ya, bahwa statistika itu adalah ilmu untuk menjawab pertanyaan berdasarkan data empiris. Nah, jadi menurut Olson dia berbicara bahwa statistika adalah ilmu ya untuk menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan yang berdasarkan data yang empiris atau data hasil observasi, data hasil pengamatan yang seperti itu. Data-datanya harus empiris. Kemudian berdasarkan lapangan garapan statistika itu dibagi menjadi beberapa ya, banyak sebetulnya, ini hanya mewakili beberapa saja. Yang pertama ada statistika pendidikan ya. Kemudian ini kan berarti garapannya di bidang pendidikan gitu kan. Kemudian ada statistika biologi atau biostatistika ya, ini ya garapannya tentang biologi ya begitu kan. Kemudian ada statistika linguistik ya, tentang bahasa ya. Kemudian ada statistika bisnis, kemudian statistika ekonomi, statistika penduduk, statistika psikologi dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, dari statistika ini ternyata muncul ilmu-ilmu yang lebih spesifik ya, lebih khusus ya, dimana katakanlah di dalam statistika pendidikan berdasarkan Olson kan kita harus menjawab pertanyaan ya. Gunanya statistika menjawab pertanyaan berdasarkan ya data-data yang empiris dalam bidang pendidikan ya, melalui observasi, pengamatan gitu kan. Nah, ya saya lebih kepada statistika pendidikannya begitu kan, mungkin Anda berbeda seperti itu kan. Kemudian berdasarkan dari sifat keilmuannya, statistika itu dibagi menjadi dua ya, ada statistika terapan, kemudian statistika teori ya, teoritis atau statistika matematis kan. Oke, selanjutnya kita langsung saja.
Definisi dari statistika secara umum. Oke. Definisi dari statistik ya. Pertama statistik dulu secara umum. Yang pertama, definisi pertama adalah statistik itu adalah kumpulan data. Ini yang pertama ya, kumpulan data. Data itu bisa berbentuk bilangan, bisa juga berbentuk non bilangan ya, atau kategori ya, yang disusun di dalam tabel atau diagram, dan ini kata kuncinya, melukiskan atau menggambarkan dari suatu persoalan. Jadi statistik itu, statistik ya tanpa A ya, dia merupakan kumpulan data ya, bilangan atau non bilangan yang disusun berdasarkan tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan persoalan. Itu kan kita misalkan kita sering kan melihat diagram, melihat kohor atau melihat apa namanya tabel, di mana di dalam tabel atau diagram tersebut melukiskan suatu ya deskripsi yang mungkin tidak dideskripsikan, tidak dituliskan, hanya dituliskan dalam bentuk tabel-tabel. Mungkin di dalamnya ada angka-angka atau apa namanya kategori-kategori dan sebagainya. Nah, itu adalah statistik. Data yang ditampilkan dari hasil pengolahan, perhitungan, dan pengukuran. Jadi data-data yang ditampilkan itu dari hasil perhitungan ya, pengukuran. Contoh statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik pendidikan, statistik produksi, statistik pertanian, statistik kesehatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, di mana statistik tersebut kan dia biasanya berupa tabel atau diagram gitu kan, di mana menceritakan tentang apa namanya suatu persoalan-persoalan yang apa namanya yang dibuat dalam bentuk tabel tersebut, gitu kan. Kemudian definisi yang kedua, statistik adalah ukuran sebagai wakil dari kumpulan data. Jadi ukuran sebagai wakil dari kumpulan data, di mana ini lebih kepada hasil dari perhitungannya, gitu kan. Misalnya persen. Nah, persen itu statistik ya. Kemudian kalau kita mencari rata-rata, yaitu adalah statistik namanya. Kemudian simpangan baku, median, dan lain sebagainya ya, lebih kepada wakil dari kumpulan data mengenai proses perhitungan tertentu ya, dari suatu hal. Selanjutnya ya mungkin saya akan melihat ya, kita memperlihatkan mungkin contoh real bagaimana statistik itu. Misalkan di sini saya mengambil dari Badan Pusat Statistik ya, ini tentang data ekspor impor. Kita lihat websitenya atau situsnya, bagaimana mereka menggambarkan tentang data-data ya dalam bentuk mungkin tabel ataupun diagram. Baik, kita lihat dari websitenya bps.go.id tentang contoh-contoh statistik ya. Kita lihat statistik di sini banyak sekali contoh-contoh statistik. Misalkan saja kita klik yang pertama ya, nilai impor migas non migas dari tahun 75 sampai 2021. Kita klik saja. Kita lihat di sini. Nah, ini statistik ya. Data-data ini adalah data-data statistik yang dibuat dalam bentuk tabel seperti itu. Misalkan nilai ini semua tentang migas saya kira. Nah, ini pertumbuhan ekspor lada hitam menurut negara tujuan utama ya dari tahun 2012 sampai 2019. Nah, seperti ini ya. Ini adalah statistik. Jadi kumpulan dari angka atau kategori yang di sini menceritakan atau menggambarkan suatu hal ya. Di sini
tentang ekspor lada hitam ya ke Vietnam tahun 2012 dan seterusnya. Kemudian ini negara-negaranya ya, ini tahun-tahunnya seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu ya contoh real daripada statistik. Kemudian di sini ada contoh real tentang data transportasi. Oke, boleh kita nanti dilihat. Kita lanjutkan dulu. Oke, nah selanjutnya setelah kita membahas tentang statistik, ya, sekarang adalah definisi tentang statistika ya. Nah, berbeda dengan statistik ya. Kalau statistika itu dia adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data ya. Jadi yang pertama pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian analisis data, kemudian nantinya akan diambil kesimpulan. Nah, kira-kira sistematiknya seperti ini. Jadi ada proses-proses di mana untuk mengambil kesimpulan itu kita harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu, kemudian datanya tersebut diolah, kemudian dianalisa ya, nanti diambil kesimpulan ya berdasarkan kumpulan data itu dan berdasarkan analisis data yang dilakukan. Jadi secara singkat statistika itu adalah cabang ilmu ya. Kalau statistik lebih kepada isi daripada proses daripada pengolahan data atau analisis datanya. Jadi proses perhitungannya begitu. Tidak ada sistematikanya di sini. Kalau di statistika itu harus ada tahapan-tahapannya gitu kan. Dia disebut sebagai statistik. Baik, selanjutnya kita lihat di sini saya ambil dari datanya Cendekia ya. Ini perbedaan antara statistik dan statistika ya. Dilihat dari pengertiannya tadi, kalau statistik itu ya hasil daripada pengolahan datanya ya, atau prosesnya di situ diperlihatkan yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan lain sebagainya. Tetapi kalau statistika dia lebih kepada metode ilmiah ya, di mana-mana ada proses-proses pengumpulan data, pengelolaan, analisis, dan nanti akan diambil kesimpulannya begitu. Kemudian kalau dilihat dari tujuannya, statistik ada dengan tujuan mempermudah dalam menginterpretasikan ya sebuah data dan digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi bisa lebih mudah untuk menggambarkan ya, menginterpretasikan suatu data begitu. Kalau tujuan dari statistika itu untuk mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji ya. Di sini ada kalimat sudah dikaji sehingga bisa ditarik kesimpulan dari data tersebut gitu kan. Kemudian selanjutnya dilihat dari klasifikasi gambaran data dalam bentuk tabel, diagram, grafik atau dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalkan dalam statistika klasifikasinya itu ya ada statistika deskriptif dan inferensial ya. Kemudian ya untuk deskriptif dan inferensial nanti dibahas lebih lanjut. Kemudian dilihat dari metode kajiannya ya. Metode kajiannya dalam statistik itu kumpulan data itu bisa berupa bilangan atau non bilangan ya, yang sudah dikelola pada proses statistika begitu. Kalau dalam statistika metode kajiannya yaitu ya mungkin survei, mungkin juga eksperimen seperti itu ya metode kajiannya. Jadi statistik ini lebih kepada bagian terkecil ya, atau bagian kecil dari proses statistika dalam suatu penelitian gitu. Baik, selanjutnya berdasarkan aktivitas ya, tadi sudah disinggung sedikit. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika itu dibagi dua menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Dan statistika inferensial ini juga dibagi dua menjadi statistika parametrik dan statistika non parametrik. Baik, kita satu persatu bahas.
Pertama adalah statistika deskriptif ya. Dilihat dari namanya deskriptif atau deskripsi ya. Dia adalah proses yang berkenaan dengan metode menandai ya atau characterizing atau merangkum atau summarize sekumpulan data tanpa berusaha untuk menarik kesimpulan. Jadi dalam statistika deskriptif itu dia lebih banyak menerangkan atau menggambarkan atau menandai kalau di sini ya, atau merangkum gitu dari sekumpulan data yang ada ya tanpa berusaha untuk menarik kesimpulan gitu. Jadi hanya menjelaskan saja gitu kan. Nah, deskriptif sifatnya itu menggambarkan ya atau mendeskripsikan dari suatu kondisi ya. Statistika deskriptif berfungsi mempelajari tata cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan, dan kajian dalam data penelitian dalam bentuk tabel, frekuensi atau grafik gitu. Dan selanjutnya nanti dilakukan pengukuran dari nilai-nilai statistik seperti rata-rata, standar deviasi, nah seperti itu ya. Selanjutnya tujuan dari statistika deskriptif ini, jadi tujuan dari statistika deskriptif ini yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan empiris ya, dengan merangkum dan menyajikan data dengan cara menampilkan informasi. Ya, dia menampilkan informasi yang relevan secara jelas dan akurat. Jadi sifatnya informatif begitu ya kalau statistika deskriptif itu. Contoh di sini ada beberapa gambaran dari statistika deskriptif tentang jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia gitu kan. Ini disajikan dalam bentuk tabel ya, disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini adalah sebuah informasi yaitu kan yang bisa digambarkan atau bisa diceritakan oleh setiap orang tentang data-data yang terkandung di dalamnya ya, seperti itu. Jadi ada proses juga di sini, tentu ada proses menandai ada ya kan, ada proses juga merangkum, ada juga proses mendeskripsikan gitu kan. Dan di sini tidak ada proses penyimpulan itu kan, karena datanya tersebar dalam 2011 dan 2018. Kalaupun ada ya mungkin hanya sifatnya sementara begitu penyimpulannya. Kemudian contoh lain ada penerimaan PPN ya dan PPNB serta cukai. Nah, di sini juga dalam bentuk tabel. Di sini juga ada semacam informasi ekspor dan impor kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Nah, ini semua adalah statistika deskriptif. Selanjutnya yang kedua adalah statistika inferensial ya. Statistika inferensial ya ini merupakan pelengkap dari statistika deskriptif itu, di mana nanti statistika inferensial ini akan lebih mengutamakan metode untuk menarik kesimpulan gitu ya tentang populasi berdasarkan sampel yang layak. Jadi statistika inferensial ini lebih banyak ke penarikan kesimpulan dari data-data ya. Kalau misalkan data-datanya itu berbentuk angka ya berarti nanti di sini ada proses-proses perhitungan begitu berdasarkan rumus-rumus statistik yang ada gitu. Nah, statistika inferensial ini digunakan untuk mengestimasi atau memperkirakan dari suatu parameter yang ada begitu. Nanti kesimpulannya itu bisa memperkirakan dari data yang ada. Nah, statistika inferensial ini dibagi dua ya. Yang pertama statistika parametris dan yang kedua adalah statistika non parametris. Nah, statistika parametris ini adalah pendugaan dari uji hipotesis. Jadi di sini ada proses hipotesa ya, proses dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya dari dugaan tersebut ya. Nah, uji hipotesisnya dari parameter populasi yang berdasarkan anggapan bahwa skor-skor yang dianalisa itu ditarik dari suatu populasi yang berdistribusi tertentu begitu ya. Jadi di sini tidak sembarangan juga begitu
pengambilan uji hipotesis di sini harus betul-betul nanti dibuktikan sehingga nanti hasil dari pembuktiannya itu bisa diterapkan kembali ke populasi gitu ya. Nah, skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval ataupun rasio serta harus dia berdistribusi normal. Nah, ini ya. Jadi statistika parametris itu memang dalam prosesnya itu harus mengikuti pola distribusi normal gitu kan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti mungkin di bab selanjutnya atau di video-video selanjutnya ya tentang statistika parametris. Selanjutnya kalau statistika non parametris ya sama juga dia pendugaan dari uji hipotesis yang kita buat ya dari parameter populasi yang berdasarkan anggapan bahwa skor-skor yang dianalisa telah ditarik dari suatu populasi dengan bebas sebaran. Jadi di sini sebaran dari populasinya tidak perlu berdistribusi normal ya katakanlah begitu ya. Tidak perlu mengikuti distribusi tertentu. Jadi bebas saja di sini. Jadi skala pengukuran digunakan adalah nominal atau ordinal ya, serta tidak harus berdistribusi normal. Nah, nanti mungkin untuk nominal, ordinal, kemudian interval rasio nanti dibahas selanjutnya ya. Oke, tentu ada data di situ yang diolah ya. Nah, data statistik ini adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal yang diketahui atau dianggap ya. Nah, ini mungkin definisi dari data statistik ya. Nah, data itu sendiri ya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah data kualitatif ya, data kualitatif atau dikatakan juga kategori ya. Contoh data dalam bentuk kategori ya misalkan ini rusak, kemudian baik, itu kan kategori ya. Puas, tidak puas, ya berhasil atau gagal. Nah, ini data ya. Data-data tetapi dia dalam bentuk kategori atau dalam bentuk kualitatif. Dan yang kedua adalah data kuantitatif atau dalam bentuk bilangan ya. Kalau kuantitatif itu dalam bentuk bilangan yang juga dibagi dua. Pertama adalah bilangannya itu diskrit atau datanya itu diskrit, dan yang kedua adalah kontinu ya. Nah, kalau data diskrit ini merupakan hasil dari proses perhitungan ya, atau hasil dari menghitung atau hasil dari membilang, itu data diskrit. Tetapi kalau data kontinu itu adalah data hasil mengukur ya. Kita bisa lihat contoh data diskrit di sini. Nah, contoh pertama, keluarga A mempunyai 5 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Oke, nah di sini 5 dan 3 itu merupakan data ya. Datanya adalah data kuantitatif tentunya ya. Tetapi kalau dilihat dari jenisnya dia merupakan data kuantitatif diskrit ya. Diskrit atau data diskrit. Kenapa dikatakan demikian? Ya memang 5 dan 3 ini, 5 anak dan 3 anak ini ya memang hasil menghitung atau hasil membilang ya. Tidak mungkin datanya kontinu ya. Misalkan 5,5 anak atau 3/4 anak perempuan misalkan ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi dia diskrit atau katakanlah bilangannya itu pas gitu ya. Diskrit gitu. Kemudian yang kedua, Kabupaten B sudah membangun 85 gedung sekolah. Itu kan diskrit ya, pas. Ya, tidak mungkin 85/4 gedung sekolah begitu kan, tidak bisa ya seperti itu. Jadi dia diskrit datanya pas. Contoh data-data kontinu pertama misalkan tinggi badan si A 172,4 cm. Jadi dia bersifat aproksimasi ya. Aproksimasi ya. Perkiraan pendekatan karena nilai 172,4 itu dia merupakan data, dia merupakan bilangan, tetapi belum tentu nilainya adalah sepas itu ya, mungkin lebih atau mungkin juga kurang, makanya dikatakan datanya kontinu. Luas daerah perkebunan B itu 425,7 km persegi. Ini juga sama data kontinu ya.
tidak mungkin pas, tetapi mungkin lebih atau mungkin kurang. Kemudian kecepatan mobil itu 60 km per jam, ini juga sama ya, data kontinu, karena tidak pasti 60, karena mungkin kurang atau mungkin lebih, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk klasifikasi data ya. Klasifikasi data di sini pertama, data itu ada data kualitatif ya, dan ada data kuantitatif. Oke. Nah, untuk data kualitatif ya dibagi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Nah, untuk data kuantitatif adalah ada data interval, ada interval dan juga ada rasio ya. Nah, ingat-ingat bahwa data itu dibagi menjadi dua, dan kemudian dibagi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu dibagi dua menjadi nominal dan ordinal, data kuantitatif menjadi interval dan rasio. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Pertama, data nominal ya. Data nominal, nah di sini yaitu adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja. Nah, sebagai label ya. Jadi dia ada angka, tetapi angka itu tidak berarti apa-apa ya. Contoh tidak ada dan dia tidak menunjukkan tingkatan apapun ya. Juga tidak dapat diurutkan ya, ordered ya, tidak dapat diurutkan. Contoh data tentang status perkawinan ya, misalkan ada data yang nama, kemudian 1 kawin, 2 belum kawin ya, katakanlah demikian ya. Nah, ini disebut dengan data nominal ya, data nominal. Kenapa? Kan di sini ada angka. Nah, angka ini tidak berarti apa-apa ya. Di sini tidak bisa kita jumlahkan 2 tambah 1 3, atau misalkan 1 setengah kawin, setengah belum kawin. Jadi tidak bisa ya. Tidak bisa dibuat seperti itu. Dia tidak menunjukkan tingkatan, tidak dapat diurutkan ya, seperti itu ya, tidak dapat dijumlahkan, tidak dapat dikurangkan, begitu kan. Walaupun di sini angka 2 tingkatannya tidak bisa 2 lebih besar dari 1 ya, belum kawin itu lebih bagus daripada kawin, tidak ya, tidak seperti itu. Jadi angka-angka ini tidak berarti apa-apa. Nah, itu adalah data nominal ya. Kemudian jenis pekerjaan juga sama ya. Misalnya jenis pekerjaannya 1 misalkan guru, kemudian 2 misalnya pedagang. Nah, ini jenis pekerjaan ini juga sama ya. 1 dan 2 ini adalah angka yang tidak berarti apa-apa ya. Dia cuma label saja, seperti itu. Kemudian daerah tempat tinggal, kemudian agama, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya data ordinal ya. Kalau tadi nominal, sekarang ordinal. Baik, selanjutnya adalah data ordinal ya. Nah, data ordinal ini sedikit lebih tinggi daripada data nominal, karena dari data ordinal ini adalah merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi begitu, atau klasifikasi ya. Jadi ada tingkatan kalau klasifikasi ya. Tetapi di antara data tersebut juga terdapat hubungan. Data tersebut dapat diurutkan dari yang katakanlah kualitas ya, dari tertinggi hingga terendah, dan juga dapat diberi peringkat ya. Nah, tetapi jarak di sini tidak diperhatikan ya, dan juga tidak dapat dijumlahkan. Contohnya ya, misalkan tentang status dari tempat kerja ya, peringkat tim turnamen misalnya. Kemudian urutan kualitas produk gitu ya. Urutan persetujuan, tingkat kepuasan. Nah, seperti itu kan ada tingkatan-tingkatan ya, ada kualitas-kualitas ya. Contoh di sini nih prestasi ya. Nilai prestasi yang didapat mahasiswa ada baik sekali, kemudian baik,
cukup, kurang, gagal, begitu kan. Nah, antara baik sekali dan baik ini tentu saja baik sekali kan kualitasnya dia lebih tinggi daripada baik, begitupun seterusnya. Seperti itu ya. Tetapi kita tidak bisa jarak antara baik sekali dan baik itu kan sulit, begitu kan. Tidak bisa seperti itu, walaupun ya dalam beberapa hal mungkin diberikan penomoran 1, 2, 3. Nah, penomoran ini tidak berarti apa-apa dan tidak bisa dijumlahkan. Misalkan 1 ditambah 2 sama dengan 3, tidak ya. Baik sekali ditambah baik sama dengan cukup kan tidak mungkin seperti itu. Jadi ini hanya label saja, ini juga sama ya, tidak bisa diberikan penomoran ini tidak berarti apa-apa seperti itu ya. Kemudian minat ya, persepsi, ada sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju gitu kan. Nah, ini kualitas daripada peringkat sangat setuju lebih tinggi daripada setuju kan, seperti itu. Jarak 2 titik dalam skala ordinal tidak diperhatikan ya, seperti berapa jarak antara puas dan tidak puas kan, kita sulit gitu kan. Yang sebenarnya menyangkut perasaan orang saja gitu kan. Jadi tidak bisa diperhatikan jaraknya, seperti itu ya. Selanjutnya setelah data ordinal ada yang namanya data interval ya. Nah, ini lebih tinggi lagi dari data interval ini. Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran ya, di mana jarak antara 2 titik pada skala sudah diketahui. Dalam hal ini jarak antara 2 titiknya itu diperhatikan ya. Di sini contohnya temperatur ruangan, gitu kan. Tapi dalam interval ini tidak ada nol absolut ya. Nah, di sini dijelaskan tidak dalam skala interval tak ada titik nol mutlak ya, titik nol absolut ya, seperti itu. Ini temperatur ruangan ya, contohnya bisa diukur dalam Celsius atau bisa diukur juga dalam Fahrenheit, dengan masing-masing punya skala sendiri. Ada tingkatan, ada ya, dari Celsius ada tingkatan, dari Fahrenheit juga ada tingkatan. Kemudian jarak antara suhu misalkan dari 30 derajat ke 40 derajat tuh kan, ini bisa dihitung ya, bisa dijumlahkan begitu. Jadi jarak juga diperhatikan. Kemudian nah di sini yang membedakan lebih terlihat saya kira ya, kenapa dia tidak memiliki nol absolut, karena ya contohnya kalau dalam temperatur ruangan 0 derajat sampai 100 derajat ya, titik bekunya itu kan 0 derajat dalam Celsius, tetapi dalam Fahrenheit itu beda lagi ya, titik bekunya itu pada 32 Fahrenheit. Jadi tidak ada nol absolut ya di situ. Kemudian contoh yang lain sistem kalender ya, sistem kalender Masehi misalnya yang lebih terlihat saja contohnya ya. Setiap 1 Januari itu berbeda dengan awal tahun Jawa ya. Misalkan kalender Gregorian atau Masehi beda dengan kalender Jawa, atau beda lagi dengan kalender Cina. Jadi berbeda ya, tidak ada nol mutlaknya di situ, tidak bisa disamakan gitu kan. Sehingga tidak ada tahun baru dalam artian diakui oleh semua kalender ya, sebagai tahun baru ya, tergantung siapa pemakainya, seperti itu. Kemudian contoh kelanjutan dari data ordinal, nilai prestasi yang didapat mahasiswa ya. Tadi kita ada data ordinalnya baik sekali, cukup, kemudian kurang, kemudian gagal. Nah, kalau kita memberikan skor ya, kita ingin memberikan skor nih, skor untuk baik sekali itu misalnya 4 atau A. Skor untuk baik itu 3 atau B. Nah, skor untuk cukup itu 2 ya atau C dan selanjutnya, ini adalah skor. Nah, ini bukan bukan nomor penomoran ya, tetapi ini penskoran ya. Nah, ini penskoran. Nah, kalau data ordinal ini kita beri skor, maka ini sudah menjadi data interval ya. Data-data ini nilai skor ini bisa dijumlahkan gitu kan.
atau bisa dikurangkan seperti itu, bisa dioperasikan nanti pada saat pengisian datanya gitu kan. Misalkan skor baik ada skor baik itu 4 gitu, yang mendapat skor baik ada 10 orang, berarti kan 4 kali 10 seperti itu ya. Jadi bisa dioperasikan juga. Kemudian misalkan dalam minat pun sama, kalau sangat setujunya dikasih skor 4 misalnya, setuju dikasih skor 3, nah skor-skor ini nanti bisa dioperasikan atau dijumlahkan seperti itu. Selanjutnya data rasio ya. Untuk data rasio, nah sebetulnya mirip atau sama dengan data interval, cuma perbedaannya kalau di data rasio ini dia memiliki nol absolut ya. Dia memiliki nol absolut. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak 2 titik pada skala itu sudah diketahui, kemudian punya titik nol absolut, tidak ada kategori-kategori atau pengkodean, dan bisa dilakukan operasi matematika. Contoh di sini jumlah buku di kelas, ada jumlah buku di kelas, jika 5 ya berarti ada 5 buku, jika 0 berarti tidak ada ya. Jadi 0 di sini dikatakan nol absolutnya seperti itu. Kemudian besar gaji ya, besarnya gaji contohnya dinyatakan dalam rupiah per bulan, sama kan besar gaji. Misalkan si A dapat misalkan 2 juta, si B dapat 1 juta, si C misalnya 0, ya berarti kan tidak dapat gaji dia kan. Dan ini berlaku bagi semuanya gitu kan, ada nol absolut di sini, ada patokan gitu kan. Kemudian lama bekerja di perusahaan berapa tahun, misalnya si A misalkan 10 tahun, si B 2 tahun, si C ya 0 tahun baru masuk, berarti artinya kan ini berlaku semua, ini nol absolutnya. Usia juga samaan, usia contohnya si A misalkan 10 tahun, si B 20 tahun, si C misalkan 0 tahun ya, 0 di sini kan berlaku untuk semua, artinya kan dia baru lahir, seperti lah intinya. Nah, dari data yang kita bahas tadi, kita bisa rangkum di sini dari data nominal ya, dari data nominal, ordinal, interval, rasio ya. Dilihat dari data type atau tipe datanya. Untuk data nominal ya discrete ya. Untuk data ordinal juga discrete, untuk data interval dia continue ya. Untuk data rasio juga datanya continue ya. Kemudian untuk data nominal operasinya tidak ada operasi ya, hanya sama dengan atau tidak sama dengan gitu kan, seperti itu. Si A sama dengan laki-laki, si B sama dengan perempuan kan, seperti itu. Si B tidak sama dengan si A kan begitu. Nah untuk data ordinal ada sama dengan, tidak sama dengan, karena dia bisa diurutkan. Berarti kan ada yang tertinggi juga ada yang terendah kualitasnya begitu kan. Jadi kurang dari, lebih dari, sama dengan, ini berlaku. Data interval lebih tinggi lagi, dia ada bisa dijumlahkan, dia bisa dikurangi seperti itu. Selain data sebelumnya. Kemudian untuk data rasio lebih tinggi lagi ya, bisa dikali juga bisa dibagi ya, karena ada nilai nol absolut tadi kan, seperti itu. Kemudian untuk data nominal ya, bentuknya adalah dalam bentuk kategori saja ya. Untuk data ordinal dia kategori juga, tetapi dia ordered ya, jadi bisa diurutkan ya. Kemudian untuk data interval ya, ada meaningful ya, kemudian ada intervalnya juga. Kemudian data rasio ada nilai nol absolut ya. Untuk central tendensi atau kecenderungan gejala pusatnya ya, untuk nominal itu modus bisa dihitung ya, modus saja ya gitu kan. Kemudian kalau ordinal, kalau modus kan data yang paling banyak ya. Di si ordinal ada modus, ada median juga bisa. Kemudian di interval modus, median juga rata-rata. Jadi kita bisa ambil rata-rata di sini ya, bisa cari rata-rata. Ini juga sama ya untuk rasio. Baik, selanjutnya oke, kita lanjut kepada yang namanya populasi dan sampel ya. Oke.
Populasi dan sampel ya. Saya kira ini sudah familiar ya dengan telinga kita yang namanya populasi dan juga sampel. Kira-kira gambarannya seperti inilah. Nah, ini populasi ya. Kemudian dari populasi ini ya diambil sampel, dan sampelnya itu nanti dikembalikan lagi ke populasi ya. Maknanya itu ya. Kemudian kita lihat dari sisi definisi ya, di mana populasi itu adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian ya, dengan mempunyai karakteristik tertentu. Nah, itu kira-kira definisi dari populasi ya, seluruh objek ya. Contoh ya, seorang guru ingin mengetahui sejauh mana daya serap siswa kelas 10 SMA pada pokok bahasan tertentu di sekolah tertentu. Maka dia akan menggunakan siswanya di sekolah itu sebagai unit ya, sebagai unit yang akan dipakai sebagai sasaran penelitiannya. Jadi semua siswa yang ada di situ kelas 10 itu dipakai sebagai sasaran penelitian, artinya mereka semua adalah populasinya. Nah, seluruh siswa kelas 10 itu disebut populasi atau universe. Oke, nah kita bedakan dengan sampel. Kita coba lihat. Untuk sampel di sini kalau populasi itu keseluruhannya ya, tapi kalau sampel adalah sejumlahnya atau sebagiannya ya, tidak semua dari subjek atau objek tadi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya yang akan diobservasi atau diteliti. Jadi sebagiannya gitu ya. Kalau sampel. Contoh dari contoh yang tadi kita lihat ya, seorang guru ingin mengetahui sejauh mana daya serap siswa. Nah, kita lihat di sini katakanlah di kelas 10 itu ada 7 kelas ya, yang homogen tentunya, memiliki karakteristik yang sama. Nah, dari 7 kelas itu dia memilih dua dari 7 kelas itu dia memilih 2. Nah, 2-nya ini itu adalah sampel ya. Sampel tergantung dari mana pengambilannya, nanti mungkin dijelaskan ya untuk sampel. Kenapa harus dilakukan sampel atau sampling ya? Kenapa harus dilakukan sampling? Alasannya adalah ya banyak ya, diantaranya adalah mungkin faktor biaya ya. Kalau misalnya menguji populasi itu besar biayanya, tapi kalau sampel kan sedikit gitu kan, hanya sebagian. Kemudian mungkin saja faktor waktu kan, kalau populasi itu kan lama karena banyak itu kan, berarti kalau sampelnya sedikit gitu kan. Kemudian faktor ketelitian juga ya, yang sedikit mungkin sampel akan lebih teliti daripada kita menguji atau meneliti populasinya. Faktor jumlah atau besarnya populasi jelas ya, kemudian faktor destruktif ya, mungkin berbahaya juga, merusak begitu kan. Kemudian dikhawatirkan nanti terjadi bias ya, ketidakjelasan ya dalam pengumpulan data karena mungkin terlalu banyak kalau populasi, tapi kalau sampel kan mungkin bisa mengurangi bias ya dari penelitian kita. Oke, selanjutnya teknik-teknik sampling ya. Teknik-teknik sampling itu banyak ya. Di sini dari teknik sampling ini adalah suatu teknik atau suatu cara untuk menentukan banyaknya sampel ya, dan pemilihan calon anggota sampel, sehingga setiap sampel yang terpilih dalam penelitian dapat mewakili populasi atau representatif. Jadi sifat daripada sampel itu harus mewakili dari populasinya ya. Oke, secara skematis teknik sampling ini dapat dilihat sebagai berikut ya. Teknik sampling itu ada probability sampling, ada juga non probability sampling. Nah, probability sampling ada simple random sampling, proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, ada cluster sampling. Kemudian kalau non probability ada sampling sistematis, kuota, insidental, purposive, jenuh, kemudian snowball ya. Baik, mungkin sedikit penjelasan tentang sampling ini ya. Untuk probability sampling, pertama simple random sampling ya. Simple random sampling itu ada teknik
pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak. Ya mungkin ini adalah teknik paling mudah ya, paling cepat ya, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut ya. Misalnya undian gitu kan ya, mengocok undian begitu, kemudian menggunakan tabel bilangan random, juga bisa juga menggunakan komputer atau Excel ya untuk mengacak ya pengambilan random sampling. Nah seperti itu kalau random sampling kira-kira ya, nah kayak seperti ini. Jadi tapi kadang-kadang ya kekurangannya, keuntungannya memang cepat ya, tapi kekurangannya kurang terlalu mewakili ya, tidak terlalu representatif seperti itu. Yang kedua, proportionate stratified random sampling ya. Adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan bila populasinya mempunyai anggota yang tidak homogen ya, heterogen. Nah, seperti itu ya, dan berstrata secara proporsional ya, misalnya berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, proporsional seperti itu. Di sini ada gambarannya walaupun tidak, kurang terlalu jelas ya, proportionate stratified. Kalau kita lihat di sini kan ada grup-grup ya, grup pertama dan grup kedua tuh heterogen berbeda ya. Ini grup ketiga dan grup keempat. Kita ingin mengambil sampel daripada grup-grup tersebut ya, atau dikatakan strata ya, strata ini. Nah cara pengambilan sampelnya ya harus proporsional ya. Misalkan ini ada contohnya ya, suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan, populasinya berjumlah 100 ya, katakanlah ini populasinya sama dengan 100, 25-nya SMA ya, SMA-nya 25, kemudian 15 diploma, 15 ini diploma, kemudian 30-nya S1, S1 30, S2-nya 15, S2-nya 15, kemudian S3-nya 13, S3-nya 13. Nah, ini kan strata-strata ya, katakan begitu. Di sini ada 5 strata ya. Ada 5 strata yang jumlahnya 100. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan dan diambil secara proporsional. Jadi ya kita misalnya mau mengambilnya berapa sampel dari 100 ini. Misalnya sampel yang diambil adalah 80 ya, berarti dari SMA ini, strata SMA kita harus ambil berapa ya, harus proporsional, harus sama begitu. Misalkan 25/100 dikali ya 80 seperti itu kan, jumlahnya berapa. Yang ini berarti 15/100 kali 80. Yang ini berarti 30/100 kali 80. Yang ini berarti 13/100 kali 80. Nah ini 15/100 kali 80. Jadi proporsional, sama semuanya ya. Baik, selanjutnya disproportionate stratified random sampling ya. Adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan bila populasi itu berstrata tapi tidak proporsional ya. Kalau untuk proporsional kan untuk setiap grupnya relatif sama ya, relatif sama jumlahnya ya. Kalau di yang disproportionate berbeda ya. Contohnya di sini kalau kita lihat contoh jumlah pegawai dengan latar belakang seperti itu ya, SD ada 100, SD itu 100 katakanlah begitu ya, SMP itu 150, kemudian SMA 200, kemudian D3 125, S1-nya 7, S2-nya 5, S3-nya sama dengan 2. Nah, ini jumlahnya itu 589 ya, 589.
Nah, kita lihat tidak proporsional karena setiap grupnya berbeda jauh, apalagi dengan S1, S2, S3 ya. S1, S7, S25, S3, 2. Misalnya sampel yang mau diambil, misalnya saja 200 ya. Kita mau mengambil 200 dari 589 ini. Nah, di sini dikatakan karena tidak proporsional ada 3 grup yang digabung ya. Jadi ini S1, S2, S3 itu jadi satu grup. Ini jumlahnya 14 ya, jumlahnya 14. Jadi ini dikatakan diambil semua sebagai sampel. Sisanya kan 200 kurang 14 berarti kan diambil dari ini. Nah, untuk SD perhitungannya seperti apa ya, karena tidak proporsional berarti kan perhitungannya berubah. Misalnya untuk SD ini karena dia 100 berarti ya 100 nanti dibagi dengan jumlah totalnya 589 kurang 14 ya. Kemudian nanti dikali dengan sampel yang ingin diambilnya 200 dikurang 14 begitu kan. Nanti ini kira-kira setelah dihitung sekitar 32 orang ya. Jadi untuk SD 32 orang. Nah, begitupun dengan SMP ya, perhitungannya sama saja seperti tadi. Berarti kalau SMP ya hitung saja berarti 150 dibagi sama di sini 589 kurang 14 dikali 200 kurang 14. Nah, ini pun sama ya. Seperti itu sehingga nanti didapatkan 200. Jadi yang tidak proporsional itu ada sebagian dari grup atau strata yang digabung. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk non probability sampling kita lihat di sini. Contohnya yang pertama adalah sampling sistematis ya, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut seperti itu. Di sistematik ya, misalnya pengambilan dalam pengambilan katanya apa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari 9 orang kita ambil misalnya nomor genap saja misalnya ya, di sini nomor genap saja atau nomor ganjil saja. Ya, ini sistematik ya. Jadi bisa langsung terambil ya nomor ganjilnya. Misalnya nomor ganjilnya nomor genapnya siapa begitu kan. Jadi bisa diambil. Kemudian kedua, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan ya, seperti pada gambar berikut ya. Jadi ada kuota yang telah dibuat ya untuk pengambilan sampel ya. Jadi pengambilan sampelnya berdasarkan kuota-kuota tersebut. Selanjutnya sampling insidental ya, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan ya, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel ya. Bisa dipandang orang yang kebetulan temu itu cocok sebagai sumber data. Contoh, pada saat mencari pendapat masyarakat tentang kenaikan harga ya, kita bisa ambil sampelnya dari siapa saja yang kebetulan ada di pasar ya, seperti itu. Atau pada saat wawancara biasanya ya, pada saat wawancara reporter begitu. Jadi siapa saja yang saat itu dekat dengan reporternya ya di wawancara gitu. Yang selanjutnya adalah purposive sampling, ada penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi ada pertimbangan ya, ada pertimbangan atau tujuan ya. Misalnya ingin meneliti kedisiplinan siswa, ya kita dapat mengambil orang yang mengetahui kesiswaan seperti PKS kesiswaan ya, dia sebagai sampelnya BP, OSIS, pokoknya yang mengetahui tentang kesiswaan dapat diambil sebagai sampel gitu. Kemudian sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel ya, berarti kan semua populasinya digunakan sebagai sampel. Contohnya di sekolah misalnya ya, karena kelas 10-nya cuma satu kelas misalnya ya, itu populasinya jadi sampel gitu kan, karena cuma ada satu kelas. 6. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian dia
membesar. Jadi sampelnya awalnya kecil, tapi dia seiring berjalannya waktu penelitian mungkin jadi bertambah dan mungkin jadi lebih besar, seperti itu ya. Apa ya contohnya kira-kira? Misalkan dalam ini ya, kepolisian dalam mengungkap kasus narkoba. Misalkan asalnya sampel yang dicurigainya 1 orang gitu, ternyata dia jadi berkembang, jadi ada orang kedua, orang ketiga ya. Dan orang ketiga ini ternyata ada lagi ya, ada ini orang kedua ada lagi, sehingga jadi banyak sampelnya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya cara menentukan ukuran sampel, banyak cara ya. Nah, jadi kalau tabel Crejzi-Morgan ini sederhana sekali ya, jadi sudah ada, tinggal langsung saja memilih gitu. Hanya terdiri dari 2 kolom ya. Pertama populasi dan juga sampel. Jadi populasi, sampel. Ini panjang hanya dibuat ke sebelah kanan ya. Contohnya kalau populasinya 100 orang misalnya. Ini populasinya 100. Nah, menurut tabel Crejzi-Morgan, maka sampel yang bisa diambil itu adalah 80. Nah, jadi langsung saja. Kalau ada sampelnya 100 berarti populasi 100 berarti sampelnya 80. Kalau misalnya populasinya 9.000, ya berarti sampelnya diambil adalah 368. Ya, kita patokannya kalau menggunakan Crejzi-Morgan ya seperti itu ya. Saya kira mudah dipahami kalau ini. Kemudian ada tabel Isaac-Michael ya. Nah, hampir sama dengan Crejzi-Morgan juga, hanya saja untuk tabel Isaac-Michael ini adanya signifikansi ya, adanya signifikansi. Oke, contohnya penelitian akan dilakukan terhadap suatu sekolah dengan jumlah populasi 80. Nah, tentukan jumlah sampel minimum pada taraf signifikansi 5%. Ya, berarti kita tinggal melihat saja ke sini, angka populasinya 80, kemudian signifikansinya 5%, berarti yang ini ya. Oke. Nah, berarti sampelnya adalah 65. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya metode Slovin ya. Kalau metode Slovin ini menggunakan rumus ya. Oke, metode Slovin ini dia menggunakan rumus N sama dengan N dibagi N dikali alfa kuadrat ditambah 1, di mana N besarnya itu jumlah populasi, A-nya adalah taraf signifikansi alfa ya. Kemudian N-nya adalah jumlah minimum dari sampel, seperti itu. Ya, kita tinggal memasukkan saja ke rumusnya begitu. Berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil? Kalau N besarnya atau populasinya 1000, signifikansinya 0,05 gitu kan. Ya, kita tinggal memasukkan saja, berarti N sama dengan N besar dibagi kali alfa kuadrat ditambah 1 ya, sama dengan 1000 dibagi 1000 kali alfa kuadratnya 0,05 dikuadratkan ditambah 1 ya, ini kira-kira sebesar 285 ya, 71432. Bisa dibulatkan saja 286 gitu ya, 208 ya, kira-kira seperti itulah. Untuk ini juga sama ya. Tapi kalau di sini berapa ya? Kalau misalnya 286, misalnya 1000 0,05, itu 5% di sini. Kalau menurut Isaac-Michael 258 ya, 258 sampelnya. Tapi kalau menurut ini 286. Enggak masalah ya, berbeda asalkan kita mengambil rumusnya dari mana, silahkan saja. Baik, ada beberapa soal yang juga harus dikerjakan, silakan saja nanti dibahas ya. Saya kira untuk video sekarang ini dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila ada
penjelasan saya yang kurang, yang salah ya, mohon diperbaiki, silahkan ditulis di komentar, ataupun dari tulisan-tulisan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share juga, sehingga saya bisa terus untuk membuat video-video pembelajaran yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.